Halo, selamat siang pemirsa Asal Usil. Ketemu lagi sama saya John Martin. Lagi rame nih masyarakat kita. Entah di sosmed, entah di tongkrongan-tongkrongan. Nih beritanya. Jadi kemarin kita sudah gonjang-ganjing gara-gara pajak mau naik, rekening mau diblokir, ada tanah mau disita. Malah tunjangan anggota DPR malah mau dinaikin. Aduh, gimana ya? Jadi pusing kita. Tapi kita mau tanya yuk sama masyarakat yang lagi pusing, gimana sih pendapatnya yuk? Kita mau nanya dulu pemirsa ya, sama ibu-ibu. Ih, bagus loh ini fashionnya lagi dari mana sih? Jakarta Fashion Week. Depok. Oh, Dede kita. oh ya ampun, tetangganya Ayu Ting Ting ya. Bu, aku mau nanya, ini lagi rame masyarakat kisruh ya kan? Gusrak-gusruk masalah tunjangan DPR lagi naik, ya kan? Gajinya nggak naik tapi tunjangannya naik. Bahkan ada tunjangan pengganti rumah sebesar 50 juta per bulan katanya. Tanggapan ibu-ibu bagaimana? Tapi kayaknya kalau ibu mah biasa ya Bu ya, orang berliannya juga ini harganya puluhan juta ya kan Bu? Ya kalau menurut saya sih ini ya kemahalan, maksudnya di tengah suasana lagi begini. Tunjangannya kemahalan, Ya, jadi paling nggak ya 49 lah ya. itu juga masih mahal. Ya, Maksudnya berapa? Yang pantas menurut ibu berapa yang pantasnya? Ini kita sebelah rel kereta api ya? Berisik banget. Jadi menurut ibu gimana? Kayaknya suasana lagi begini ya, susah kerjaan juga. Nah, kita Lebih mending baik kayak sih. rumpi gini kan. Nggak usah deh kayaknya. Gak usah apa, gak usah naik. Nanti mereka nggak bisa hidup katanya kalau nggak ada uang rumahnya. Enggak lah, Ibu mau ngakosin anggota-anggota DPR kalau mereka nggak dikasih duit. kan udah cukup juga kayaknya gajinya kan. Udah cukup ya Bu ya? Iya, saya rasa. Tunjangannya aja udah banyak. Nah, menurut Ibu kalau dapat tunjangan 50 juta per bulan, soalnya katanya ada anggota DPR bilang harga kos itu di Jakarta Selatan itu aja nggak segitu, katanya gitu, lebih mahal lagi. Nah, menurut Ibu gimana? Ya kemahalan kalau menurut saya. Makanya ngekosnya di Depok. Nih, kalau di Iya, Depok berapa Bu? 20 Sebulan? juta ada sebulan. Ngekos di sebulan. mana 20 juta Bu? Oh, ke kos. Kalau ngekos sih enggak, cuma paling biasanya kalau di ini kita 2 juta ada yang No, cuma 2 juta di Depok. Iya, di Mendingan ke Depok deh. Ngekosnya daripada Jakarta Selatan ya kan Bu? Masa 50 juta aja nggak cukup. Menurut Ibu kalau beneran naik tunjangannya 50 juta, harapan Ibu sama kinerja mereka kayak gimana? Gimana ya? Aku sih gimana sih? Ya, maksudnya kalau dia naik anggota DPR naik ya rakyat juga diinin juga, maksudnya keadaannya gitu diperbaiki. Diperhatiin. Kesehatan, apalagi tunjangan kesehatan tuh. Jangan Yang ajak kita penting. mulu ini naik-naikin. Iya, betul. Kasihan. Apanya Banyak yang kasihan? susah, masih banyak yang susah, miris lah. Di tengah rakyat lagi begini masa Iya. dinaikin sampai setinggi gitu harganya kayak. Ya, kalau misalnya itu duit nggak jadi naik tunjangan DPR, mendingan duitnya dibuat apa? Bu? Ya Menurut buat Ibu? rakyat lah, Ya, terutama buat apa buat maksudnya? iya, Kayak ya buat kesehatan, pendidikan kah? pertama pendidikan, kesehatan kalau menurut saya sih, terutama kesehatan ya, kadang Ibu BPJS sudah dapat belum? Udah pernah merasakan manfaatnya? udah Udah berapa kali? Ya, Berapa kali berobat pakai BPJS? oh sering saya. Oh, udah sering. Oh. Ada susahnya nggak pakai BPJS? Ada susahnya lama itunya ya Allah, ngantrinya juga lama. Nah, mendingan duit itu dipakai buat sistemnya supaya lebih mudah. Sekolah, kesehatan Sekolah lah. juga anak-anak ya Bu. Mahal nggak sekolah anak sekarang? Ya kalau negeri sih enggak. Cuma Kalau negeri kan gratis kan? Oke, berarti daripada dinaikin mendingan dialokasikan ke yang lain-lain. Ya, gitu. Kalau misalnya suara ibu-ibu didengar nih, terus ada anggota DPR lagi nonton banget, ibu mau bilang apa? Coba berdua, pegang mic-nya sendiri. Nah, Ya buat Bapak anggota DPR yang terhormat, ya saya mohon mudah-mudahan sih jangan bisa amanah. bisa amanah gitu, Buat jangan rakyat. sampai biar perhatiin Wakirin. rakyat lah terutama gitu. Iya. Untuk tunjangan kesehatan, sekolah. Sekolah terutama. Mbak, ini kan
kita lagi gonjang-ganjing nih di sosmed dan di berita-berita kalau tunjangan DPR ternyata mau dinaikkan. Menurut Mbak atau menurut masyarakat gimana pendapatnya, tanggapannya? Kita masyarakat sebenarnya kayak saya sebagai masyarakat kecil ya, itu sangat negatif banget ya untuk masyarakat Indonesia dengan tunjangan yang sebegitu besarnya di orang yang tertinggi gitu. Kenapa sih nggak ke masyarakat kecil atau salah satu ke petugas kesehatan kayak ke medis gitu, atau mungkin ke masyarakat? Maksudnya anggarannya? Iya benar, kenapa nggak ke situ diberikan aja gitu sih. Masuk akal nggak kira-kira kalau misalnya mereka dapat tunjangan rumah sampai 50 juta per bulan? Enggak sih, karena banyak juga kan yang lebih membutuhkan anggaran dana tersebut daripada mereka. Di barat kata, mereka kan udah jabatannya lebih tinggi tuh. Kenapa sih harus diberi fasilitas yang begitu hebatnya ketimbang dilihat masyarakat yang lebih kecil daripada itu? Katanya ada yang kulik-kulik sampai dapat tunjangan beras 12 juta per bulan. Menurut Mbak dapat beras apa tuh ya Mbak ya, 12 juta per bulan? Beras apa ya? Apalagi sekarang kan lagi yang rumornya beras tuh banyak ditarik yang ini itu yang itu kan. Beras apa ya? Saya juga kurang tahu itu sampai segitu banyaknya. Menurut Mbak kira-kira yang sektor apa yang membutuhkan dana lebih sekarang daripada naikin tunjangan DPR, mendingan kita alokasikan ke sektor tersebut? Menurut Mbak apa? Ke pendidikan dan kesehatan sih. Karena ya banyak kayak di desa-desa anak-anak yang kayak kurang mampu, banyak yang nggak bersekolah ya, apalagi fasilitas di pelosok. Layak, ya. Bener sih, ke situ sih. Kalau misalnya ada yang nonton nih anggota DPR acara ini misalnya ya, Mbak mau ngomong apa? Langsung aja. Buat bapak-bapak yang terhormat anggota DPR, coba deh pikirkan masyarakat yang memang lebih membutuhkan daripada diri sendiri gitu sih. Gimana? Coba. Apa itu? Jelasin. Ungkapin semuanya. Yang Kesel-keselnya, keluarin. Masalah apa nih kan nggak tahu. Masalah ini enggak maksudnya masalah disuruh. Masalah 50 juta itu loh yang tadi Ibu ngomel. Untuk saya pribadi ya, mendingan kasih ke masyarakat aja yang kalangan bawah daripada untuk mau ke atas. Ibu mau nimbrung. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, sementara saya belum punya rumah. Nah, Ibu tahu nggak ini ngomongin apa? Nggak tahu. Nah, itu dia makanya. Ya kan begini. Kabar kaburnya. Kabur kemana? Makanya jangan kabur. Oh gitu. Pajak mau dinaikin, ya kan? Jangan. Rekening mau kemarin ada yang goyang-goyang, rekening mau disita walaupun batal akhirnya. Tanah yang nggak diapa-apain mau diambil negara. Jangan. Ya kan? Tiba-tiba sekarang tunjangan DPR mau dinaikin 50 juta per bulan. Dapat tunjangan beras 12 juta per bulan. Tepuk tangan dulu, Bu. Yeay. Kagak. Gua kagak mau tanda tangan. Nih. Pegang. Kalau nggak mau pegang. Jelasin. Gua nggak mau sorak-sorak. Kenapa? Nggak dapat papaan. Nah, coba. Bansos kagak. Jangan marah ke gue dong, marah ke sini. Oke, bilang apa? Kenapa Ibu marah-marah? Gua nggak dapat bansos. Nggak dapat bantuan apapun. Makanya kalau mau bansos sama artis, jangan sama anggota DPR. Nggak mau artis. Bansos, Bu, bansos bukan bansos. Jadi Ibu nggak setuju kalau tunjangan DPR naik? Kagak. Bu, kasihan nanti nggak punya rumah mereka. Gua sama, gua aja nggak punya rumah. Nanti mereka habis rapat-rapat tidur di mana? Di kasur lah. Nah, gua aja tidur di emperan. Duduk, kalau gitu coba kita rasain. Aduh, makanya mendingan buat kesehatan. Mangka itu. Ya kan, duit daripada naikin tunjangan DPR, mendingan buat BPJS, buat kesehatan masyarakat. Daripada naikin tunjangan DPR, mendingan buat apa nih duit? Buat modal usaha gua.
gede. UMKM. Apalagi? Kan gua kan dagang tuh di emperan no. Masa gua di emperan mulu sampai tua? Uban gua udah Harusnya ibu bisa dagang di Grand Indonesia, ya kan? sama siapa ke sana? Lama kan? Jadi ibu nggak setuju ya? Enggak. Nggak setuju. Nggak setuju. Enggak. Nggak setuju. Oke, kalau Biasa misalnya aja dong. Nggak ya setujunya gini. jangan marah-marah ke gua. Gua kan Marah, Mbak. biasa aja. Kalau ngokopin orang tua itu kira-kira di penjara nggak sih? Kalau ngokopin orang tua. Tolong-tolong kan gua tolong-tolong. Nih, kalau misalnya ada anggota DPR yang lagi nonton, nah ibu-ibu mau ngomong apa no langsung untuk ke situ, coba. Yang mana orangnya? Ini. Oh, ini orangnya. Nah, coba. Saya mah minta ya tunjangan untuk saya pribadi. Saya sama modal usaha deh. Udah. Nggak banyak-banyak. Itu doang. Daripada Kelamaan gua ngomong. Ada ke MPR, lebih baik ke masyarakat. Iya, daripada ke Bawah. MPR yang jaya makin jaya, mendingan yang kalangan bawah. Gitu loh. Iya. Masih banyak warga kecil yang butuh biaya. Masih butuh biaya. Daripada yang kaya makin kaya. Nah, bapak gua dikubur ntar nangis. Biasa aja dong. Belum. Oke, kita kemarin lagi rame banget karena ada kebijakan rekening bank mau diblokir tapi ternyata batal. Terus tanah yang nggak diapa-apain mau disita. Terus ada royalti musik, ngedengerin musik di kafe, tiba-tiba kita bisa kena PPH atau PPN atau apalah itu namanya. Nah, tiba-tiba terus lebih rame lagi karena ada gunjang-ganjing tunjangan anggota DPR mau dinaikkan 50 juta untuk tunjangan rumah dan lain-lain. Pendapat kalian? Aduh, sebenarnya kalau dari aku pribadi sih itu agak-agak gimana ya? Kita ini masyarakat sekarang lagi krisis dan sebenarnya itu pemerintah juga harus lebih melihat yang sekitarnya. Kalau itu gimana, San? Kurang lebih sama sih, terlebih lagi kan kemarin sempat ada maraknya juga kasus efisiensi anggaran ya Mas. Jadi menurut saya pribadi dengan sebagai pandangan dari rakyat sipil tuh agak melihat ketimpangan antara yang di atas dengan yang di bawah tuh. Jadi gap dan ketimpangannya terlihat jelas, jadi kayak agak disayangkan juga ya. Kalau misalnya ini yang ditonton sama anggota DPR, di situ misalnya mereka, kalian mau ngomong apa berdua? Pegang coba mic-nya. Boleh. Aduh. Gak apa. Say it directly. Oke, mungkin kepada Bapak Ibu anggota Dewan DPR ya mungkin lebih diperhatikan lagi masyarakat kecilnya, lebih agar kita sebagai masyarakat tuh bisa benar-benar merasa diwakili oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi lebih aware lah dengan masyarakat yang ada. Nah, kita lagi gonjang-ganjing nih masyarakat, katanya kan utang makin lama makin numpuk, terus pajak makin lama makin besar, tiba-tiba tunjangan DPR naik sampai 50 juta bahkan untuk tunjangan rumah. Pendapat kalian? Kalau pertama dari saya sih ya sangat disayangkan sih ya kemungkinan kalau buat tunjangan DPR yang sangat besar nominalnya karena kamu tinggal di mana sih? Jakarta apa? Jakarta Selatan. Bener nggak katanya kalau di Jaksel itu biaya ngekos aja 50 juta per bulannya nggak cukup katanya? Enggak sih, itu ya? salah besar sih Mas. Mungkin di pusat kota bahkan di Menteng aja mungkin 5 juta per bulan juga udah cukup sih Mas. Itu udah yang kos mewah mungkin ya. Iya. Dan mungkin dia ngekos di Jakarta Selatan tapi 2 hari sekali ke Singapura mungkin. Iya mungkin itu bisa jadi. Berarti kamu nggak setuju ya? Nggak setuju banget. Oke. Kamu pendapatnya? Iya sih, emang sangat disayangkan. Kalau dari rakyat kecil aja udah susah, udah banyak kayak tagihan-tagihannya, tapi DPR malah dinaikin. Ya. Kalian tuh nggak setuju karena tunjangan yang naik, atau kalian tidak setuju dengan tunjangan yang naik sebesar 50 juta? Nominalnya yang nggak setuju atau tunjangan yang naik nggak setuju? Kalau dari saya, karena tunjangannya yang sangat besar dan tunjangannya yang naik sih. Jadi berarti harusnya nggak naik sama sekali? Iya, harusnya nggak naik. Karena emang udah harusnya gaji dia segitu, udah cukup itu dan udah cukup sangat besar lah. Dibandingkan UMR di daerah-daerah. Karena emang tunjangan rumah aja sebesar 50 juta ya Mas, karena emang dia nggak dapat rumah dinas. Jadi ya itu udah melebihi dari angka yang fantastis lah. Iya. Menurut saya. Dan kabarnya mereka dapat tunjangan beras 12 juta per bulan. Menurut kamu beras apa ya itu?
Udah nggak tahu itu 12 juta per bulan itu. Iya, Banyak, iya. gede banget itu ya. Mungkin berasnya beras wagyu ya. Daripada naikin tunjangan DPR, menurut kalian apa yang perlu anggaran lebih di negara kita? Kalau menurut saya yang mendapatkan tunjangan lebih itu di sektor pendidikan ya. Karena emang pendidikan yang bakal membangun bangsa ini menuju ke bangsa yang lebih besar. Apanya? Kira-kira apanya yang perlu? Gaji guru terutama kan lagi marak banget itu juga di Kan itu berita. beban katanya. Iya. Itu sangat disayangkan ya mungkin untuk berbicara seperti itu, apalagi orang sangat berpengaruh ya, karena memang guru ini fondasi bangsa lah, yang membangun anak-anak bangsa untuk menjadi Indonesia emas di 2045 nanti. Kira-kira kalau ini anggota DPR lagi nonton kita sekarang, what do you wanna say to them? Coba dipegang sendiri aja. Iya. Kira-kira. Oh, Bapak dan Ibu-ibu yang terhormat. Kepada bapak-bapak, Nah, ibu-ibu DPR yang terhormat, mungkin salam dari kami rakyat kecil. Mohon diadili lagi lah. Kalian tunjangannya sudah sangat besar dari sebelum dinaikkan juga. Jadi apa ya, mungkin jangan terlalu rakus lah terhadap kami rakyat kecil. Jangan apa-apa dipajakin, jangan apa-apa dimahalin, karena kami juga gaji nggak seberapa ya, karena kami juga pendapatan ya nggak ada 1% dari pendapatan kalian mungkin ya. Jadi mungkin gitu sih pesan untuk Bapak Ibu DPR. Mas, selamat siang Mas. Iya Pak. Aku mau nanya sedikit boleh? Oke, boleh. Nah, tapi jangan pakai helm. Oke, dilepas nih. Iya, boleh dilepas aja. Udah dapat berapa? Dapat berapa? Baru berapa nih? Dapat berapa? Hari ini? 4. Dari pagi. 4 dari pagi udah baru dapat 4 orang. Iya. Tunjangan DPR mau naik 50 juta. Waduh, tunjangan rumah. tunjangan Pendapat rumah. Bapak gimana, Pak? Gimana? Tunjangan DPR? Ya. Anggota wakil itu? Ya. Bubarin aja lah. Bubarin lah Pak. Iya. Ini kita panas-panasan begini, nggak dapat apa-apaan Pak. Oke. Iya, Pak. Satu orang dapat 50 juta per bulan Satu untuk orang rumah 50. Oh, katanya. dapat 50. Kalau di Jakarta Selatan katanya itu aja nggak cukup, katanya ada yang bilang begitu orang. Dapat tunjangan beras 12 juta per bulan. Beras 12 juta. Ah. Kita aja susah Pak buat makan Pak. Jadi Bapak nggak setuju apa? Nggak setuju Terserah Pak. aja lu atur gitu. Oh deh, atur aja dah. Bapak yang nggak setuju. Udah itu nggak aja. peduli berarti Nggak Bapak ya? peduli lah. Ya, bodo amat Yang lah ya. penting orderan lancar Pak. Oh. Daripada mereka naikin tunjangan rumah sama tunjangan Oh. beras dan lain-lain, menurut Bapak itu duit sebaiknya buat apa? Buat ingin subsidi aja itu Pak, yang kata PLN, listrik, Ya. itu Pak, buat itu aja. Katanya kan rugi triliunan. Ya. Mendingan buat nutupin ke situ aja Pak. Ya, jadi akhirnya untuk Jadi nggak kepentingan- dibebanin ke rakyat dah. Ya. Itu aja. Jadi akhirnya malah masyarakat banyak terbantu ya. Masyarakat kebantu. Ya. Kalau begini masyarakat juga yang susah, pajak naik. Iya benar. Apa? Bapak udah pernah ngerasain dinaikin belum pajaknya tahun ini? Pajaknya udah Pak, Apa? Naik? pajak motor. Emang naik, Iya Pak? naik Pak. Oh, oke. Kena apa? Yang kendaraan lebih dari 1 orang. Oh, Progresif. progresif. Oh, Pak. Ya. Jadi menurut Bapak, Nah. mendingan gaji DPR ini boleh dinaikin tapi jangan gede-gede, atau mendingan nggak Kagak naik sama usah sekali? Pak, jangan naik aja Pak. Jangan naik Pak. Jangan naik. Jangan naik. Oh. Kasihan guru Pak. Ah, kenapa Yang emang guru? Yang Sri Mulyani kemarin. Gue nggak nyebut nama lu pada. Ya, kenapa? Itu yang kata jadi beban negara. Oh. Itu Pak, kasihan guru Pak. Ya, jadi Itu aja mendingan Pak. buat ngegaji mereka ya. Aja buat guru Pak. Waduh pemirsa, puyeng ya kalau dengerin opini-opini masyarakat. Menurut pemirsa gimana nih? Ini udah gol belum sih? Udah kan? Ini kebijakannya udah gol kan? Ini ngapain lagi nanya opini masyarakat? Mau nanya mau nggak setuju juga udah gol juga, ya udah terima aja udah. Ya udah, mau gimana lagi? Ya kita telan aja bersama-sama pemirsa. Ya makanya selamat menikmati tunjangan yang baru buat bapak-bapak, anggota dewan dan ibu-ibu. Nah, mungkin menerima tunjangan barunya nggak usah pakai joget-joget ya, supaya lebih peka lagi gitu loh maksudnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya pamitan dulu, dadah.